What's good Sobat Prospero? Ini HP yang gak di-review sama David Gadget In, yaitu Samsung Galaxy S6. Gak di-review karena memang HP ini kurang menarik perhatian, atau karena memang miss aja. Karena HP flagship Samsung yang di-review Gadget In, gue lihat di channelnya itu mulai dari Galaxy S7. Untuk Galaxy S6 ini sendiri dirilis sekitar Maret tahun 2015. Jadi udah lama banget ya, udah 8 tahun. Tapi ketika dirilis, HP ini cukup bikin kaget. Karena materialnya yang beda, terbuat dari glass sepenuhnya, dan juga tidak ada slot SD card, tidak waterproof, dan tidak bisa lagi ganti baterai dengan mudah, seperti flagship Samsung sebelumnya, yaitu Galaxy S5. Nah, kita lihat aja nih, apakah masih bisa dipakai dan diandalkan Samsung Galaxy S6 ini di tahun 2023 sekarang? Kalau gitu, ikutin terus sampai habis ya. Ya, ini dia HP-nya. Bahan belakangnya terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 4, depannya juga. Gua dapet yang warna putih dan masih bulus banget ini guys. Yang versi Docomo Jepang ya. Masih bisa pakai kartu Tri. Beratnya hanya 138 gram dan ketebalan hanya 6,8 mm. Tipis banget loh guys. Nih lihat, enak banget digenggam, compact. Udah jarang bisa kita temuin di HP-HP zaman sekarang. Di bagian depan atas terdapat earpiece, ear blaster, LED notifikasi, dan juga kamera depan 5 megapiksel. Dan di bawahnya terdapat tombol home dedicated, dan juga tombol back dan recent apps. Di bagian belakang ada lampu LED flash, kamera 16 megapiksel, masih single kamera ya. Terus di bagian bawah ada lubang headphone 3,5 mili, port charger micro USB, dan lubang speaker. Di bagian atas ada antena band. Di samping kanan ada tombol volume. Dan di samping kiri ada tombol power dan slot SIM card nano SIM yang cuma single SIM saja. Ya, sebelum kita mulai, kita lihat dulu spek lengkap dari Galaxy S6 ini guys. Oke, sekarang kita masuk ke user interface-nya. Untuk di tahun 2023, lumayan guys. Geser kanan kiri masih tergolong lancar, cuma sedikit cegukan. Buka recent apps dengan RAM 3 GB masih terbilang oke. Fitur kekiniannya kayak split screen atau double screen masih bisa. Softwarenya yang gue punya ini mentok di Android 7 Nougat. Tapi untuk aplikasi-aplikasi saat ini masih ada dan bisa digunakan. Kayak TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, Noise, berbagai game ringan sampai COD mobile juga bisa. Belum lagi Spotify, Apple Music, video, bahkan sampai ke kopi kenangan guys. Nah, untuk layar, ini sudah jadi andalan sejak dulu. Dengan layar Super AMOLED ukuran 5,1 inch saja, dan resolusi bisa sampai 1440p, atau sekitar 577 ppi. Wow, monster banget ini layarnya untuk zaman dulu guys. Hitamnya tajam, saturasi cerah, untuk nonton YouTube bisa sampai 4K. Walaupun agak tersendat sedikit ya, tapi untuk kualitas 1080p aman banget. Jadi dijamin betah deh kita mandangin layar si Galaxy S6 ini. Nah, untuk suaranya, walaupun masih pakai single speaker, tapi menurut Anda suaranya bulat, lumayan jernih dan tidak cempreng. Untuk dengerin aplikasi musik kayak Apple Music, Spotify, dan Noise nggak ada kendala. Apalagi kalau pakai headphone, dijamin HP-HP mid-end zaman sekarang pada kalah kualitas suaranya. Udah gitu yang bangsat kadang ada kode-kode rahasia. Di CD pornonya itu yang bajakan. Jadi ada film porno asli yang original dibajak. Dosanya 2, pembajakan. Lanjut untuk kegiatan sosial sehari-hari. Nonton TikTok lancar. Paling awal aja agak stutter. Tapi layar dan suara sangat baik. Scrolling terus ke atas ke bawah juga cukup cepat. Untuk IG apalagi, foto-foto selfie, bikin video reels, terus langsung upload, mulus-mulus saja.
Oke, sekarang kita masuk ke baterai yang bisa jadi kelemahan. Status baterai gue ini masih di 76%. Masih good ya. Tapi ya itu, karena kapasitasnya kecil, cuma 2550 mAh, sehari butuh 2-3 kali ngecas, tergantung pemakaian. Tapi untungnya udah bisa fast charging 15 watt dan wireless charging. Nah, untuk NFC udah ada dong, dan support payment-payment kayak Samsung Pay dan lain-lain. Isi e-money atau juga flash BCA nggak ada masalah. Ini relevan banget sih dengan zaman sekarang. Oke, lanjut kita ke game test. Kita coba game-game ringan kayak Subway Surfer, tentunya bisa dimainkan dengan lancar. Dengan menggunakan prosesor Exynos 7420 yang masih 14 nanometer, dan dibantu GPU Mali T760 MP8, game-game berat sih tidak gue sarankan karena pasti kurang lancar. Tapi kalau untuk game ringan kayak Super Mario Run dan Street Fighter, masih aman. Ya, last but not least, kita masuk ke kamera, yang pastinya merupakan sektor unggulan di Galaxy S6 ini. Dengan kamera belakang 16 megapiksel, bukaan f1.9, ada OIS, autofocus, auto HDR juga. Bisa merekam video sampai 4K 30 fps, dan juga 1080p 60 fps. Fitur-fiturnya juga lumayan lengkap. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Siapa yang hobi nge-gym nih? Kita lagi di indoor dalam ruangan, cahaya agak redup, memakai kamera belakang di kualitas 1080p 30 fps. Nah, sekarang kita di luar ruangan. Jernih banget ini guys kualitas gambarnya. Saturasinya tajam tapi tidak terlalu pekat. Pas lah menurut gua. Dan stabilisasinya asik banget. Oke, untuk kamera depannya hanya 5 megapiksel f1.9 juga. Ada HDR dan bisa merekam video sampai 1440p di 30 fps. Hasilnya sih so-so alias biasa aja menurut gua. Ya, kita sampai di kesimpulan nih teman-teman. Jadi, dari sisi kelayakan, menurut Ane masih cukup layak Galaxy S6 ini dipakai di tahun sekarang. Masih banyak apps yang kompatibel, untuk sosmedan lancar, dan game-game ringan juga bisa dijalankan dengan baik. Fitur-fiturnya juga cukup lengkap kayak NFC ada, kualitas suara flagship, dan kameranya juga nggak kalah dengan HP-HP zaman sekarang. Sedangkan kelemahannya di sektor RAM yang hanya 3 GB, baterai yang kecil sehingga harus sering ngecas, dan bodi yang agak panas kalau dimainkan dalam jangka waktu lama. Tapi dengan harga second yang sangat terjangkau, secara keseluruhan masih pantas Galaxy S6 ini untuk didapatkan. Dengan catatan kalau teman-teman bisa dapetin barang yang bagusnya ya. Oke deh kalau gitu Sobat Prospero, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. I'll see you in the next video. Ciao.
Bye.